kembali berjumpa di minggu yang keempat pada tanggal 23 Januari 2022. Ketika kita bersama-sama beribadah pada kesempatan pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun secara live streaming ada di Facebook dan di YouTube, biar kita boleh dapat mempersiapkan dengan baik dan terus tetap menjaga protokol kesehatan kita dengan baik. Selamat datang ya pada dua teman kita, yang satu dari Pekanbaru. Boleh berdiri? Terima kasih, selamat datang, terberkati. Yang satu lagi PKL ya dari Tangerang, boleh berdiri juga, senang sekali. Silakan duduk kembali, kita bisa bertemu dan biar ketika masih ada kesempatan kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah kita dan pelayanan kita bersama-sama. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan, ada beberapa informasi. Yang pertama, silakan yang memiliki anak pada hari Sabtu nanti ada Sabtu ceria pada jam 3, ada kreasi, ada cerita, dan ada permainan dan hal-hal yang lainnya. Jelas semakin menumbuhkan iman anak-anak kita kepada Tuhan. Lalu juga ada beberapa aktivitas gereja kita, baik itu ibadah doa, ada Bible study, ada persekutuan saum. Nanti sore silakan hadir pada jam 6 di Saum Safari. Kita bersekutu bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita berbagi bersama-sama, dan jalan boleh terus menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa berpengalaman dengan Tuhan kita. Sekali lagi, rasa syukur kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Mari ambil waktu sejenak. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan perlindungannya. Kita bersyukur kita dijagai. Dari semalam kita istirahat, kita bangun dengan kekuatan baru. Kita akan menghadapi berbagai-bagai hal sepanjang hari ini. Mari kita minta kekuatan dan perlindungan Tuhan. Kata begitu dahsyat kuasa dan kasih Allah kita. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beriarialah hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Engkaulah kekuatanku.
dalam keselamatan. Kami bersyukur Tuhan dan bersyukur. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan memuji Engkau. Karena begitu baiknya perlindungan-Mu menyatakan bagi kami. Maka ketika saat badai kehidupan kami menerpa, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Saat ini kami membawa Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengisi ruang hati kami, sehingga kami sanggup melihat kemuliaan. Begitu besar kasih-Mu, dan biarlah kami belajar untuk menghargai kasih-Mu melalui kehidupan kami, ibadah kami, bakti kami kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, dan semua yang boleh kami rasakan. Engkau menuntun kami dari pagi hari ini sampai malam nanti, tidak kurang suatu apapun, karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita lekat dengan Tuhan, ketika hidup kita senantiasa bersama Tuhan, kita tidak akan pernah merasa sebagai seorang yang kalah, tapi kita senantiasa diberikan hati jiwa sebagai seorang pemenang. Mari kita nyatakan sebagai seorang pemenang ketika kita menghadapi segala perkara yang ada, yang saat ini kita alami. Kita patahkan bersama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang.
ini, pelangi sehabis hujan akan memujikannya. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padamu. Pada waktu yang tepat, pertolongan Tuhan selalu tepat. Jalan hidupku tak selalu tanpa Kamu yang dekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun kasih-Mu nyata padaku. Oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik luka-Mu telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidup tak selalu, jalan hidupku tak selalu tanpa Kamu yang dekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik luka-Mu telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik luka-Mu telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, kita akan bisa melihat janji Tuhan begitu indah, tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Yosua 1 ayat ke-8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan dengan pujian. Engkau angkat. Bersamamu Tuhan aku tenang. Bersama Tuhan Yesus ada kebahagiaan. Ku bahagia
bersama dengan Tuhan, Engkau akan selalu memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi kami untuk menghadapi badai-badai kehidupan, sehingga kami boleh terus dapat memandang kepada Engkau sebagai Allah yang selalu berperan dalam kehidupan kami, sebagai umat Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, urapi hamba-Mu yang lemah, yang tidak berdaya, yang banyak kekurangan dan keterbatasan. Tetapi biarlah oleh karena kekuatan dan kuasa-Mu, setiap kata-kata yang hamba sampaikan adalah kata-kata yang keluar daripada Engkau. Kami memahami, kami mengerti, kami melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami percayakan firman-Mu saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah di minggu yang keempat ya. Luar biasa dengan satu tema dalam satu bulan ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini merenungkan tentang bagaimana kita bisa menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka dan tentunya pasti Tuhan akan menyatakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita baca tadi, secara khusus dalam ayat kunci kita Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9, dan di dalam ayat yang ke-8, perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Siapa yang tidak suka dalam sebuah keberhasilan? Semuanya suka. Saya suka. Siapa yang tidak suka dalam kehidupan kita selalu beruntung, dapat berkat? Semuanya suka. Semua orang yang ada di bumi Indonesia, bahkan internasional, seluruh dunia, pasti merasakan sukacita ketika ada dalam sebuah keberhasilan, ketika ada di dalam sebuah keberuntungan. Tetapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kenyataan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan sebagai pribadi-pribadi yang tentunya mengasihi Tuhan, seringkali juga menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dalam perjalanan hidup. Sehingga kegagalan itu juga seringkali mewarnai kehidupan manusia pada umumnya, tidak terkecuali kehidupan umat Tuhan. Betul apa betul? Pasti betul ya. Nah, suatu ketika saya melihat video lucu, anaknya membawa rapot lalu ketemu dengan bapaknya. Nah, coba lihat apa yang kau bawa. Bapak, rapotnya dibuka. Aduh, gimana kau ini nak? Bapak sudah mati-matian, bapak sudah kerja mati-matian untuk membiayai engkau. Matematika saja dapat 3, IPA dapat 2, IPS dapat 5. Gimana ini? Pak, tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Lalu ada polisi datang, Pak, sabar Pak, sabar karena anak itu mau dipukul. Kita harus sabar menghadapi anak kita. Coba tanya anaknya kenapa? Nah, kenapa kok kamu rapotnya merah? Coba lihat, Pak, ini bukan rapot saya, ini rapotnya bapak saya. Saudara, ternyata rapotnya bapaknya saudara yang ada nilai 3, 2, dan 5. Rasanya mungkin warna-warna merah yang juga selalu mewarnai dan terkadang mewarnai di dalam kehidupan kita sekalian ketika kita menghadapi situasi-situasi tantangan-tantangan yang mungkin sulit, kita tidak bisa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Padahal kita sadar, kita tahu bahwa kata orang, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sehingga ketika kita melihat di dalam hal ini, setiap kehidupan manusia memang selalu ada pasang surutnya kehidupan. Namun di balik semua yang terjadi, memiliki kerinduan impian bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Saudara kenal Serena Williams? Kalau saudara seringkali lihat dan senang suka dengan tenis,
Saudara akan tahu ya, Serena Williams, seorang putri kulit hitam dari Amerika. Dia seringkali memenangkan Wimbledon ya, Wimbledon, juara kalau katakanlah champion sekitar 23 kali. Tetapi apakah Serena tidak pernah mengalami sebuah kegagalan? Dia pernah mengalami sebuah kegagalan ketika dia bertanding dengan juniornya yang bernama Naomi Osaka dari Jepang. Dia menangis, dia merasa gagal. Tetapi di balik sebuah kegagalan itu akhirnya dia kembali berjuang yang menghasilkan sebuah keberhasilan. Hal yang sama yang kita tapaki bersama-sama di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita masih anak-anak sampai pada masa sekarang ini. Dan saya yakin keberhasilan Taman Safari sampai sekarang ini juga oleh karena proses perjuangan yang sangat berat. Dari sirkus perjalanan dari kota ke kota, dari ujung ke ujung, sampai akhirnya ada Taman Safari di Sarawak, Prigen, Bali. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Hal yang sama sesungguhnya saudara sekalian. Ketika kita kembali di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9, bagaimana tujuan bangsa Israel mengalami kehidupan yang penuh dengan susu dan madu di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita bersama-sama menyadari ada sebuah tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Israel bersama dengan Yosua, mendapatkan sebuah daerah yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang membahagiakan, penuh dengan susu dan madu. Tetapi mudahkah mendapatkan tanah Kanaan? Tentunya tidak mudah, karena di balik semua yang diharapkan tidak selalu terwujud. Sehingga Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini diwarnai dengan proses yang patut direnungkan, bagaimana mereka bisa beroleh keberhasilan dan keberuntungan. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat ada 3 prinsip bagaimana kita dapat menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah bersedia melaksanakan panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan. Yang kedua, bersedia menjalankan perintah Tuhan dengan penuh kewaspadaan. Dan yang ketiga, bersedia mewartakan perkataan Tuhan dengan penuh ketelitian. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini satu persatu. Di dalam sebuah keberhasilan bersama dengan Tuhan, yang pertama adalah bersedia melaksanakan panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan. Saudara, kita tadi sudah membaca di dalam ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Lalu di dalam ayat yang kedua, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana bisa mendapatkan sebuah keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mau berhasil, bukan hanya sekedar kita mau beruntung, tetapi ada sebuah proses yang dilakukan oleh bangsa Israel, sebuah proses yang harus kita kerjakan, kita lakukan di tahun 2022 ini, yang sudah di tanggal ke-23 kita lewati bersama-sama. Bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa beruntung kalau kita mau melaksanakan panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan kita kepada Tuhan. Kita menyadari bersama-sama apa sih sesungguhnya visi Tuhan bagi bangsa Israel. Di dalam ayat yang kedua sangat jelas, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, siapa yang mengatakan hal ini? Kalau tadi dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berkatalah Tuhan kepada Yosua. Artinya ada sebuah panggilan yang khusus, sebuah panggilan yang disampaikan oleh Allah. Allah sendiri yang memanggil Yosua, Allah sendiri yang memanggil supaya Yosua bersama dengan bangsa Israel sungguh-sungguh menatap kepada tanah perjanjian, lalu menyeberangi sungai Yordan
sampai kepada tanah perjanjian. Sebuah ketaatan melihat bahwa ada tujuan. Saya yakin saudara dan saya di tahun 2022 ini ada tujuan. Bulan Juli saya akan menikah. Ya mungkin ya itu tujuan. Sama siapa? Saya nggak tahu. Pokoknya ada tujuannya gitu. Saya yakin keluarga kita mau seperti apa kita arahkan di tahun 2022. Pekerjaan kita mau seperti apa? Apakah hanya seperti ini saja atau terus bertumbuh dan berkembang? Ada sesuatu yang akan kita capai. Ketika kita bersama-sama rindu bagaimana keberhasilan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, seperti Yosua bersama dengan bangsa Israel, seluruh bangsa Israel menuju kepada tempat yang penuh dengan sebuah kenyamanan, kesejahteraan, kebahagiaan. Dan ketika saudara dan saya rindu memiliki sebuah keberhasilan terjadi di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya tetap ada di dalam panggilan yang tetap, yang konsisten dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah taat kepada Tuhan kita? Ketika kita bicara tentang ketaatan, sesungguhnya sangat sulit dalam kehidupan kita. Dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah kerendahan hati, dibutuhkan sebuah pribadi yang seperti hamba, yang terkadang kita tidak disukai oleh banyak orang, tetapi kita harus tetap mampu berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang terkadang kita harus melewati kerikil-kerikil tajam yang melukai kaki kita. Tetapi itu yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Sebuah ketaatan yang tidak pandang bulu apapun yang ada di depan kita. Ketika Tuhan mengatakan seberangilah sungai itu, maka Yosua bersama seluruh bangsa Israel akan tetap berjalan menuju kepada tanah perjanjian dengan sebuah ketaatan. Walaupun kita tahu ya, bangsa Israel bangsa yang penuh dengan tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, dikasih tahu tidak mau tahu, disuruh berjalan kadang-kadang berhenti, kadang-kadang mengeluh, putus asa, kecewa dan sebagainya. Dan mungkin itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi panggilan Tuhan adalah panggilan di mana kalau Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan tentunya akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai situasi, untuk ada di dalam sebuah keberhasilan dan keberuntungan yang boleh terjadi, dinikmati bukan saja dalam kehidupan bangsa Israel bersama dengan Yosua, tetapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kemenangan dan keberhasilan dapat terwujud kalau kita bersama-sama fokus kepada tujuan dan taat kepada Tuhan. Jadi kunci pertama atau prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan, adalah kita harus taat dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7. Di dalam ayat ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kenapa? Tuhan mengatakan kepada Yosua, lalu Yosua harus mengatakan kepada bangsa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena sekali lagi bahwa Tuhan tahu kehidupan bangsa Israel. Ada kecemasan ketika dia keluar dari tanah Mesir. Ada keputusasaan kalau nggak sampai-sampai ya kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada tantangan-tantangan bukan saja orang Amori, ada orang Het, ada orang-orang yang lain yang memiliki kekuatan kuasa yang hebat dan luar biasa, yang bisa menggagalkan rancangan-rancangan tujuan daripada bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian. Ada banyak persoalan, ada banyak kendala-kendala, ada banyak masalah-masalah di depan mereka. Dan Tuhan tahu bahwa ketika bangsa Israel tidak sanggup, tidak kuat, dia akan
sebuah keberusahaan. Dan mungkin itu tentunya bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan, saya sudah percaya sekian tahun kepada Tuhan. Saya sudah berdoa beribu-ribu kali kepada Tuhan. Tetapi kenapa tidak kunjung datang jawaban itu? Seringkali pada akhirnya kita pasrah dan akhirnya kita tunduk, kita kalah, kita tidak mau terus-menerus berdoa kembali kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan kita berhenti. Dan akhirnya kita menyerah. Dan akhirnya dalam kemenyerahan kita melahirkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, prinsip yang kedua adalah menjalankan perintah Tuhan dengan kewaspadaan. Ada banyak tantangan yang membuat kecewa, putus asa, sedih, teriakan di dalam perjalanan untuk menuju kepada sebuah keberhasilan dan keberuntungan. Ada persimpangan-persimpangan jalan yang mungkin membuat kita bisa terlena sehingga kita tidak fokus kepada tujuan hidup kita. Di satu sisi ada yang menawarin kenikmatan-kenikmatan, di sisi yang lain menikmati kenikmatan-kenikmatan dan sebagainya, sehingga akhirnya kita keluar dari jalurnya Tuhan, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Tidak fokus kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Inilah sebabnya bangsa Israel yang keras kepala ini diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk waspada, untuk awas-awas, untuk berhati-hati. Banyak persoalan, tantangan, supaya dia tetap mengikuti firman Tuhan, tidak berbelok. Kewaspadaan, kehati-hatian yang akan selalu berdampak pada kekuatan, kesanggupan menjalankan hidupnya sesuai dengan tujuan Tuhan dengan semangat juang untuk mencapainya. Jadi ada kekuatan, ada semangat untuk mencapai tujuan. Orang lain mengatakan mungkin banyak jalan menuju Roma. Betul ya? Ada kenikmatan-kenikmatan dunia untuk bisa membawa sebuah keberhasilan. Jalan Tuhan, jalan yang mungkin sulit bagi kita, tetapi itu adalah jalan yang terbaik. Jalan yang paling indah di saat kita bersama dengan Tuhan. Bersamamu aku kecewa, nggak kayak gitu ya. Bersamamu aku tenang, bersamamu, bersamamu ada damai, ada sukacita. Jadi sangat penting sekali di saat kita bertindak, berjalan. Mungkin ada banyak lubang, mungkin ada banyak kerikil-kerikil, tapi bagaimana kita bisa melewati? Mari kita bersama-sama merenungkan. Di saat menjalankan kehidupan di dunia ini, kemenangan dan keberhasilan dapat terwujud di dalam kehidupan kita kalau kita fokus kepada tujuan, arah yang sangat jelas, dan arahnya itu adalah satu, bersama dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Jangan menyimpang, jangan keluar dari Tuhan, jangan keluar dari jalurnya Tuhan, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ini menjadi satu kunci bagi kita bersama-sama, fokus bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, atau yang terakhir, seperti yang kita lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, sangat jelas sekali dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung kalau engkau memperkatakan kitab Taurat. Apa maknanya? Saudara, bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar berjalan dengan penuh dengan kewaspadaan, tetapi di sini prinsip yang ketiga, mewartakan perkataan Tuhan dengan penuh ketelitian. Jeli, teliti, hati-hati, sehingga dikatakan memperkatakan kitab Taurat, renungkanlah siang malam, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab itu, bukan sebagian. Kalau firman itu mengatakan tidak, kalau firman Tuhan itu mengatakan ya, tidak ada kompromi antara dosa dan antara benar.
Ya dan tidak dan tidak. Ini sangat-sangat penting bagi kita bersama-sama. Ketika kita menyadari bersama-sama, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis, memberikan sebuah hal yang penting, bahwa di dalam kehidupan kita harus teliti. Firman yang disampaikan oleh Tuhan kita harus ikuti dengan benar, dengan jelas. Ketika bicara tentang memperkatakan kitab Taurat, berarti membicarakan, menyampaikan dengan tepat apa yang dibacanya dan apa yang didengarnya. Sedangkan merenungkan berarti mempelajari dengan seksama, lalu melakukan apa yang dipelajari itu. Sehingga saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan, kalau engkau berhasil dan beruntung, bisa terjadi kalau engkau mewartakan perkataan Tuhan dengan teliti. Jadi bukan hanya sekedar khotbah ya, memperkatakan, tapi bagaimana kita melakukan dalam kehidupan kita. Ini yang dikehendaki, ini yang dimaui oleh Tuhan. Yosua, bangsa Israel, Tuhan kita mau dia memperkatakan dengan teliti, berjalan sesuai dengan seluruh firman hukum Taurat. Kita semua yang ada di dunia, walaupun mungkin sulit, boro-boro melakukan, Pak Pendeta, baca Alkitab Pajajaran, boro-boro membaca, di-share renungan pagi, siang, sore, dibaca tentang kacau juga. Tapi itu penting saudara sekalian. Bagaimana kita bertindak, bersikap melalui firman yang kita dengar. Artinya apa saudara sekalian? Kita dihidupi oleh firman. Kalau kita dihidupi oleh firman, maka kita akan bertindak dengan ketelitian. Dan ketika kita dihidupi oleh firman, maka apa yang kita katakan dalam hidup kita adalah firman. Bukan hanya sekedar perkataan kita. Orang-orang yang dihidupi oleh firman Tuhan, maka orang-orang itu akan dilihat bahwa firman itu memperkatakan melalui kehidupannya yang mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita tinggal, banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kita, ada orang-orang yang melihat kita, menyaksikan kita. Apakah hidup kita seturut dengan firman Tuhan atau tidak? Segala sesuatu sangat jelas ketika orang lain menyaksikan, melihat kehidupan saudara. Kalau kita bersama-sama ingin berhasil, beruntung dalam perjalanan kita, maka saudara harus dihidupi oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang menghidupi hidup saudara, kehidupan saudara itu mewartakan firman itu melalui hidup saudara, menjadi kesaksian yang tidak tertulis, tetapi menjadi kesaksian yang dilihat melalui firman yang hidup dalam hidup saudara. Menyampaikan firman, melakukan firman, kehidupan kita sejalan dengan firman akan melahirkan sebuah keberhasilan. Sehingga yang menjadi perenungan bagi kita, akhirnya Yosua memang berhasil bersama dengan bangsa Israel. Walaupun akhirnya selama 40 tahun bangsa Israel harus membara terlebih dahulu karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama rindu, kita berhasil dan beruntung bisa berjalan mewarnai kehidupan kita di saat bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang 9 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini sebuah janji. Janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kepada bangsa Israel, bahwa kita akan berhasil, kita akan beruntung. Firman Tuhan bisa mewarnai kehidupan saudara dan saya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang menyertai kehidupan saudara dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika saudara memiliki kehidupan yang taat kepada Tuhan, proses menuju keberhasilan selalu tidak mudah dan selalu diwarnai dengan tantangan kehidupan. Hanya saja kita tetap kuat dan menang, atau kita kalah dan hancur. Tergantung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, komitmen apa yang akan saudara ambil. Apakah selama ini kita senantiasa menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan? Apakah kita tahu bahwa Tuhan yang memanggil Yosua, Tuhan juga memanggil saudara. Panggilan Tuhan membuat saudara dan saya menjalankan dengan ketaatan, kewaspadaan dalam bertindak. Dan Tuhan yang panggil, Tuhan akan menolong untuk mengalami keberhasilan ketika saudara dihidupi oleh firman. Oleh karena itu, menjadi
panggilan Tuhan dengan benar, sungguh, taat, penuh ketelitian dan kehati-hatian. Dan ingatlah, Tuhan menyertai engkau sehingga engkau akan berhasil dan beruntung terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Menjadi respon kita, janjimu seperti fajar. Ketika menghadapi kehidupan ini, ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku telah betapa dalam kasih-Mu. Mari dengan kesungguhan hati ini biarlah menjadi doa kita bersama-sama. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, ketika kita harus memilih jalan mana yang harus kita tempuhkan, harus ku pilih. Tuhan jawaban kita. Hanya Tuhan yang memberi jawaban kehidupan kita bersama-sama. Sehingga fokuslah pada panggilan Tuhan. Lakukan dengan hati-hati dan waspada. Jelas akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku telah betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku telah betapa dalam kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, tapi kami menyadari biar ini boleh menjadi doa kami. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tidak pernah terlambat untuk bersinar, untuk menolong, untuk menguatkan, untuk meneguhkan kami, untuk mencapai kepada sebuah tujuan yang Kau kehendaki di tahun 2022 ini Tuhan. Sehingga keberhasilan dan beruntung di dalam perjalanan kami terjadi. Perjalanan masih panjang, ada banyak hambatan, tantangan kehidupan.
Israel bersama dengan Yosua untuk menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi firman-Mu begitu jelas datang kepada kami. Berikan kekuatan bagi kami Tuhan, supaya kami taat terhadap panggilan-Mu. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan, supaya kami tetap mampu berjalan sesuai dengan perintah-Mu, dengan kewaspadaan, dengan hati-hati tidak menyimpang, tetap fokus kepada tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biar kami boleh belajar dengan penuh kewaspadaan, ketelitian, hidup kami diwarnai dengan kehidupan yang dihidupi oleh firman-Mu, sehingga benar-benar orang lain melihat, menyaksikan hidup kami adalah hidup yang dihidupi oleh firman-Mu, selalu diperbaharui oleh-Mu. Berikan kekuatan, kemampuan bagi kami, sehingga kami bersama-sama dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami berhasil dan beruntung di dalam panggilan bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami, menyertai kami dimanapun kami pergi, dan apapun yang kami lakukan terjadi sesuai dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang dalam pergumulan kami, nyatakan yang terbaik. Kami ingat Tera ketika hari ini harus keguguran dari rumah sakit. Tuhan pulihkan kondisi fisiknya, Tuhan kuatkan. Yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi dia. Ganda Alvaro Tuhan berkati. Ibu Yani yang tidak bersama dengan kami, dengan Pastor Daniel di dalam penjagoan, Tuhan menolong di TLCC. Bahkan kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati bangsa kami. Engkau sudah memberkati umat baptis Indonesia, gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau sudah memberkati Taman Safari Indonesia, baik itu yang ada di tempat ini, di Bringen, yang ada di Bali, Dolphin Center, di Batam, bahkan di tempat-tempat yang lain. Kami yakin Engkau bekerja. Proses perjalanan sampai hari ini, kami yakin Engkau sediakan dan Engkau cukupkan. Kami percayakan direksi, komisaris, semua pimpinan staf Tuhan memberkati bersama dengan seluruh karyawan. Keberhasilan beruntungan terjadi. Biarlah kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di Taman Safari Indonesia mewarnai kehidupan Taman Safari yang ada di tempat ini. Kami serahkan sekali lagi Tuhan dalam tangan-Mu. Bahkan ketika kami bersama-sama kembali melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan menopang, Tuhan menolong, supaya perjalanan kami di hari ini berhasil dan beruntung. Tuhan dimuliakan melalui setiap aktivitas kami. Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Kami serahkan sahabat-sahabat kami yang lain yang belum sempat bersama dengan kami, dengan kesibukan mereka masing-masing. Tuhan juga berkati mereka, supaya mereka juga boleh diingatkan kembali untuk fokus kepada tujuan hidup, bagaimana hidupnya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan ketika kami memberikan persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan melalui kotak yang ada di depan. Kiranya Engkau memakai kami semua menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami yang sudah memberikan ataupun yang belum, supaya berkat-Mu terus berlimpah atas kami. Cukupkan kebutuhan kami, dijauhkan dari belalang-belalang pelap yang akan melahap berkat-berkat kami, tetapi kami terus diberkati. Dan pada akhirnya kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Saudara sekalian, ketika kita mengakhiri dan kita pulang ataupun beraktivitas sepanjang hari ini, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik di dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara diberkati dan saudara menjadi berkat karena
Tuhan Allah saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menuntun kehidupan saudara sekalian. Tuhan